Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Lembaga Keuangan Agribisnis, Program Studi Agribisnis, jurusan Budidaya Tanaman Pangan, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perusahaan Dana Pensiun PT Taspen Persero yang beranggotakan Nur Hasanah BP 011, Robiatul Adawiyah BP 013, Fadil Hoirul Anam BP 049, Windy Pratiwi BP 051. Baik, dipersilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya untuk membaca materi. BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun PNS, yang mana salah satunya ialah PT Taspen, diharuskan untuk selalu meningkatkan pemberian pelayanan umumnya pada masyarakat. Walau undang-undang menibaskan Taspen untuk mengurus uang pensiun bagi PNS, tak membuat PT Taspen lengah untuk terus berinovasi untuk memuaskan para nasabahnya. PT Taspen selaku perusahaan BUMN yang menangani asuransi dan dana pensiun PNS, tentunya wajib memberikan community service terbaik dan berkontribusi dalam memajukan masyarakat. Selalu memberikan pelayanan terbaik dan melebihi harapan peserta merupakan komitmen dari PT Taspen. Sejarah perkembangan PT Taspen. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Persero, atau disingkat PT Taspen Persero, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah abdi negara di Indonesia, atas peran yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan program asuransi sosial pegawai negeri sipil atau PNS yang terjadi di program pensiun pegawai negeri sipil PNS dan tabungan hari tua atau THT dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri pada saat masuki usia pensiun. Program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang jaminan kecelakaan kejadian jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara. Taspen dipercaya untuk mengelola program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Jaminan kecelakaan kerja adalah pelindungan atas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjukkan cacat. Kecelakaan kerja yang dimaksud adalah kecelakaan kerja yang terjadi pertama, dalam menjalankan tugas kewajiban. Yang kedua, dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir tersebut dalam melaksanakan tugas. Dan yang keempat, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Selanjutnya yaitu adalah B. Sumber dana. Taspen menempatkan investasi di berbagai instrumen yang diarahkan oleh Kemenkuf yang diletakkan pada SUN, saham, deposito, serta investasi langsung lewat bisnis anak perusahaan. B. Sumber dana. Taspen menempatkan investasi di berbagai instrumen yang diarahkan oleh Kemenkeu yang diletakkan pada SUN, saham, deposito, serta investasi langsung lewat bisnis anak perusahaan. Taspen juga memperoleh biaya penggantian operasional dari pemerintah yang juga menjadikan pemasukan. C. Struktur organisasi. 1. Direktur utama. Direktur utama bertanggung jawab membawahi langsung direktur operasi, direktur sumber daya manusia, direktur keuangan, dan direktur investasi. Sedangkan direktur kedua melakukan koordinasi. 3. Direktur sumber daya manusia. Direktur sumber daya manusia bertanggung jawab membawahi langsung divisi sumber daya manusia, divisi umum, dan divisi unit PKBL. Baik, akan saya lanjutkan.
D. Produk usaha perusahaan. Peserta jaminan kecelakaan kerja JKK adalah 1. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS. 2. Pegawai negeri sipil PNS. 3. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. 4. Pejabat negara. 5. Pimpinan dan anggota DPRD. 6. Pegawai pemerintahan non PNS. Prosedur pelayanan jaminan kecelakaan kerja. 1. Jika peserta mengalami kecelakaan kerja dalam jangka waktu 2 kali 24 jam secara melaporkan kepada PT Taspen supaya bisa diterbitkan surat kepastian jaminan. 2. Setelah menerima laporan, PT Taspen melakukan investigasi dan koordinasi dengan instansi di mana pasien tersebut bekerja. 3. Instansi menerbitkan surat keterangan kronologis kejadian. 1. Program pensiun. A. Peserta pegawai negeri sipil atau PNS, pejabat negara dan hakim. B. Lurah sebesar 4,75% yang dipotong dan penghasilannya setiap bulan. Prosedur pelayanan jaminan kecelakaan kerja. 1. Jika peserta mengalami kecelakaan kerja dalam jangka waktu 2 kali 24 jam secara melaporkan kepada PT Taspen supaya bisa diterbitkan surat kepastian jaminan. 2. Setelah menerima laporan PT Taspen melakukan investigasi dan koordinasi dengan instansi di mana pasien tersebut bekerja. 3. Instansi menerbitkan surat keterangan kronologis kejadian seperti 1. Program pensiun. A. Peserta pegawai negeri sipil, PNS, dan pejabat negara dan hakim. B. Iuran sebesar 4,75% yang dipotong dari penghasilannya setiap bulan atau gaji pokok plus tunjangan keluarga. 2. Manfaat pensiun. Pensiun apabila peserta berhenti mencapai usia pensiun. B. Uang duka wafat apabila penerima pensiun meninggal dunia. C. Pensiun terusan apabila penerima pensiun meninggal dunia. 3. Syarat-syarat pensiun. A. Formulir permintaan pembayaran. B. Tembusan SK pensiun berpas foto. C. Asli SKPP. D. Pas foto 3x4 2 lembar. E. FC identitas atau KTP pemohon. F. FC buku tabungan bila dibayarkan lewat bank. G. Fotokopi NPWP bila ada. H. Surat keterangan sekolah anak dari usia 21 tahun sampai 25 tahun. Kesimpulannya, PT Taspen Persero atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ialah perusahaan yang dimiliki oleh negara BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua atau THT dan pensiun bagi hak aparatur sipil negara atau ASN dan pejabat negara. PT Taspen Persero juga mengelola program asuransi sosial yaitu program jaminan kecelakaan kerja JKK dan program kematian atau JKM. Kedua program tersebut dimulai pada 1 Juli 2015 yang diatur dalam PP nomor 70 tahun 2015. Kemudian direvisi dengan PP nomor 66 tahun 2019 tanggal 29 Desember 2019 tentang jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Mungkin orang bisa menjadi sangat cerdas atau memiliki keahlian yang bisa langsung diaplikasikan. Tetapi jika mereka tidak percaya dengan mereka punya, mereka tidak akan bisa bekerja keras. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan jangannya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin orang bisa menjadi cerdas atau memiliki keahlian yang bisa langsung diaplikasikan. Tetapi jika mereka tidak percaya dengan yang mereka punya, mereka tidak akan bisa bekerja keras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.